Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di hari Jumat ini, kami mengingatkan lagi kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya agar selalu ingat dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru pada hari Jumat ini untuk melakukan sholat, fas'au, maka segeralah kalian untuk menghadirinya. Fas'au ila dzikrillah, untuk mendengarkan khutbah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli kalian, tinggalkanlah pekerjaan-pekerjaan kalian. Kaum muslimin azani wa zakumullah, ibadah yang mulia di hari yang mulia ini marilah kita agungkan, terutama para thalabul ilmi. Perhatikanlah waktu-waktu tersebut. Apabila kita menyadari ternyata waktu pelaksanaannya ini akan yaitu maju, maka segeralah bersiap-siap untuk segera kita beribadah di masjid yang mulia ini. Kaum muslimin azani wa zakumullah, mengingatkan lagi tentang hikmah Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita tidak sia-sia begitu saja. Tidak seperti yang diduga oleh sebagian besar manusia. Ada yang mereka menduga hidup mereka itu, yaitu orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Mereka percaya mereka berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka hidup di dunia, maka Tuhan mereka tinggalkan. Mereka pisahkan antara ibadah, antara agama dengan kehidupan. Dan kita juga tidak seperti orang-orang Cina atau orang-orang paganis yang mereka meyakini adanya reinkarnasi. Kehidupan ini adalah simbol atau cerminan dari kehidupan sebelumnya.
Kalau kehidupan sebelumnya itu baik, maka akan mendapatkan lebih baik lagi. Kalau kehidupannya jelek, mereka akan mendapatkan yang lebih jelek lagi. Tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka apakah manusia mereka mengira diciptakan begitu saja? Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Pertanyaan yang tidak perlu untuk kita jawab, karena jawabannya adalah suatu yang pasti. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas hidup kita di dunia. Akan dimintai pertanggungjawaban di hari yang agung tentang hidup kita di dunia. Kaum muslimin, a'azani wa azakumullah. Kalau kita melihat realita masyarakat atau realita umat sekarang ini, betapa kita akan mengingat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau sabdakan 1400 tahun yang lalu. Hadis dari Sauban Maula Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yushikul umamu antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasulullah menggambarkan atau menceritakan kepada para sahabat ketika itu, hampir-hampir umat-umat musuh-musuh Islam, mereka adalah mengkeroyok kaum muslimin, mengkeroyok umat Islam, sebagaimana orang-orang yang makan mengkeroyok makanan di nampan-nampan mereka. Sebagaimana ya kalian para santri ketika makan mengeroyok makanan yang ada di nampan tersebut. Dan itulah tata cara makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka makan bersama. Kama tada al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun amin kilatin nahnu yauma idin. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kita menjadi, yaitu dikeroyok oleh musuh-musuh Islam, apakah jumlah kita sedikit pada hari itu? Qala bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum gutsaun ka gutsa'is saili wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahna. Faqala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apakah jumlah kaum muslimin ketika itu sedikit sehingga mereka tercerai-berai, sehingga mereka menjadi santapan musuh-musuh Islam? Rasulullah mengatakan, bahkan jumlah kalian pada waktu itu adalah banyak. Jumlah kalian adalah banyak. Akan tetapi kalian itu seperti buih banjir. Seperti buih banjir atau buih di lautan. Tidakkah antum semuanya melihat banjir yang membawa buih yang tidak ada harganya, yang tidak mempunyai prinsip, yang tidak mempunyai kekuatan, walaupun kelihatan banyak, ketika ada satu kerikil saja yang jatuh, maka buih itu akan tercerai-berai. Itulah gambaran kaum muslimin pada waktu itu. Dan sungguh-sungguh Allah telah mencabut rasa takut dari diri-diri, dari dada-dada musuh kalian. Ketahuilah kaum muslimin, generasi awal umat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka senjata ra'ab, yaitu perasaan gentar yang ada di musuh-musuh mereka. Sehingga ketika terjadi peperangan, musuh-musuh itu telah gentar. Maka apalah jadinya
ketika mereka telah gentar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam peperangan perang Badar, dalam perang Hunain, dalam perang Khandaq, ataupun dalam perang yang dilakukan oleh para sahabat, dalam perang Yarmuk dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan yaitu ra'ab, perasaan gentar yang ada pada musuh-musuh mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sungguh-sungguh Allah telah mencabut dari dada-dada musuh kalian perasaan gentar kepada kalian. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahna, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala membenamkan di dalam hati-hati kalian itu al-wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah, au qala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa yang disebut wahn itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah mengatakan hubbud dunya, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia yang telah merasuk pada hati-hati kaum muslimin. Bagaimana hal itu adalah meninabobokkan mereka, melalaikan mereka, sehingga mereka tertidur terlelap dalam boyan dunia. Mereka melalaikan akhirat, mereka nomor duakan akhirat atau nomor berakan akhirat, di nomor berapakan. Pada mereka adalah dunia, yang penting mendapatkan dunia, yang penting mendapatkan dunia. Bahkan di antara ahlul bid'ah, bagaimana amalan-amalan bid'ah mereka yang diusung oleh tokoh-tokoh bid'ah mereka hanya untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan fulus. Mereka membuat sholawat bil fulus, sholawat sekian untuk mendapatkan fulus. Kalau pengen apa-apa disolawatin saja. Ingin mendapatkan rumah tinggal solawatin, ingin mendapatkan mobil tinggal solawatin, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Hati mereka dipenuhi dengan dunia. Mereka telah tertipu dengan dunia. Dan jangan sampai hal ini menimpa pada kita semuanya. Apabila hal itu telah ada pada diri kita, demikianlah yang diucapkan oleh Rasulullah. Kita akan dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Kita akan dibuat yaitu keroyokan oleh musuh-musuh Islam. Kaum muslimin azani wa azakumullah. Maka jalan keluar dari kehinaan tersebut, dari kelemahan tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bagaimana kondisi kaum muslimin yang mereka sangat mencintai dunia. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah," jika kalian melakukan transaksi berjual beli dengan cara inah. Cara inah adalah bentuk rekayasa, yaitu riba supaya tidak terlihat riba. Artinya jika kalian bertransaksi, kalian melakukan jual beli, melakukan transaksi perdagangan dan yang lainnya, hutang piutang, yaitu dengan menghalalkan riba, yang itu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adznabal baqari, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Ya, orang Jawa mengatakan rojo koyo, yaitu kalian telah memegang ekor-ekor sapi sebagai bentuk ya kinayah. Mereka sangat senang, mereka sangat perhatian kepada peternakan mereka. Wa raditum bizar'i, dan kalian senang dengan tanaman-tanaman kalian. Kalian senang dengan tambak-tambak kalian. Kalian senang dengan kebun-kebun kalian. Wa taraktumul jihada fisabilillah, dan kalian telah meninggalkan jihad di jalan Allah. Kalian meninggalkan menuntut ilmu. Kalian meninggalkan persiapan
untuk berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. La yanzi'u ankum, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian adalah kembali kepada agama kalian. Sehingga kalian kembali kepada agama kalian, kalian kembali mempelajari agama kalian, kalian kembali mengamalkan agama kalian. Dengan demikian, apabila kaum muslimin kembali kepada agamanya dengan sebenar-benarnya, kembali kepada agama yang benar, yang lurus, sesuai dengan pemahaman salafus soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kehinaan itu dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, bentuk kita kembali kepada agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan Islam, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin azani wazakumullah, maka apabila kita merenungkan diri-diri kita, di sana bercokol pada diri kita cinta kepada dunia. Benar, Islam tidak melarang kita untuk bekerja, bahkan menuntut kita, bahkan menganjurkan kita untuk bersemangat untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Tetapi jadikanlah harta tersebut di kantong kita, bukan di dalam hati kita. Sehingga apabila di sana dikumandangkan azan, segera kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengisi sop-sop di masjid-masjid kaum muslimin. Kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kita, apa saja bentuk pekerjaan itu, segera kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memenuhi panggilannya sebagai bentuk, yaitu diri kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin azani wazakumullah, dan juga hal-hal yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah kita taat kepada Rasulnya. Betapa hal ini banyak sekali telah disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, mereka akan mendapatkan kenikmatan di surga, kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan. Oleh karena itu kaum muslimin azani wasakumullah, marilah kita segera menyadari semuanya. Segera kita bertobat kepada Allah, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak juga pada saudara-saudari kita yang lainnya agar mereka segera kembali kepada agamanya, mereka kembali mempelajari agamanya, mereka kembali mengamalkan agamanya. Yang dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan, mengembalikan kemuliaan ini kepada kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة